Oke. Ya, tadi Bang Billy sempat mengatakan bahwa ada pihak manajemen yang berpesan bahwa Bang Billy, ingat loh, kamu tuh sekarang meneruskan orang kaya. Maksudnya adalah bahwa peninggalan almarhum itu membutuhkan perawatan yang biayanya tidak sedikit, seperti rumah, perawatan ya. Dan juga tanggung jawab kepada pihak keluarga. Itu yang semuanya menjadi beban Bang Billy. Sementara Bang Billy mungkin masih merangkak karirnya, masih berusaha. Tapi jujur Bang Billy yang tadi Billy bilang lagi, maksudnya Billy ya kalau Billy sanggup insya Allah Bang Billy sanggup. Kalau dibilang nggak sanggup Bang Billy sanggupin, karena ini kewajiban Bang Billy. Bang Billy masih punya keluarga, Bang Billy masih punya adik-adik yang perlu Billy biayain. Nah kalau peninggalannya almarhum, hartanya itu apa, gimana? Apakah ada atau sebetulnya sudah kepake semua untuk biaya pengobatan kemarin? Kalau untuk biaya rumah sakit jujur Cafe ini tahu lah, maksudnya biaya di rumah sakit di Indonesia aja lumayan mahal, apalagi di luar negeri. Itu yang ke-1. Yang kedua, Olga hampir setahun dirawat. Jadi tidak ada penghasilan apa-apa. Tidak ada penghasilan apa-apa. Di situ pun Bang Billy juga jarang-jarang syuting, dalam arti kan Bang Billy harus bolak-balik ke Singapura, harus ngejaga almarhum, memakan biaya yang cukup lumayan banyak gitu loh. Jadi kayaknya bukan cukup deh, banyak banget kayaknya. Iya, itu banyak banget. Kalau untuk sekarang ya insya Allah lah Bang Billy harus bangkit lagi. Jadi betul-betul dimulai dari nol ya. Dari nol. Kalau untuk peninggalan almarhum sendiri ya, kalau dibilang masih ada, jujur masih ada sedikit lah, nggak banyak. Kemarin banyak karena udah dipakai membayar biaya itu banyak banget, sumpah ya ampun. Tapi ya udahlah, ini udah rencana Tuhan deh. Diikhlaskan. Oke, baik, tepuk kasih semangat dong buat Bang Billy. Oke, baiklah. Ini tadi kita sudah dengarkan kisah dari Bang Billy. Sekarang saya akan mengundang satu bintang tamu lagi untuk mendengar kisah dari dirinya juga. Ini seorang pria juga hari ini. Seperti apa kisahnya, langsung saja kita panggilkan. Inilah Kiki The Potters. Halo. Terima kasih sudah datang lagi. Kenalkan. Silakan duduk. Kamu kenal nggak Kiki The Potters? Tahu. Pernah dengar? Kamu ketinggalan. Oh iya, kamu ketahuan ketinggalan. Punya pacar lagi gitu. Oke. Sebelum kita ngobrol sama Kiki The Potters, kita lihat dulu tayangan yang berikut ini. Franz Rizky Aditya atau yang lebih dikenal dengan Kiki The Potter mulai dikenal sejak menjadi vokalis grup band The Potter. Pria kelahiran Lampung 25 Mei 1986 ini sempat dikabarkan menjalin hubungan asmara dengan artis sensasional Nikita Mirzani. Namun kisah asmara yang terjalin singkat itu berujung dengan perseteruan. Kiki dituduh melakukan penganiayaan terhadap Nikita. Penganiayaan tersebut terjadi pada 25 Februari 2010 silam di salah satu hotel di kawasan Jakarta Barat. Niki mengaku dirinya disiram dengan air panas oleh Kiki hingga mengalami luka bakar di beberapa bagian tubuhnya. Akibat tindak penganiayaan tersebut, Nikita bersama kuasa hukumnya melaporkan Kiki ke polisi. Namun kasus itu tidak ada kabar kelanjutannya. Usai berurusan dengan Nikita, Kiki dikabarkan dekat dengan Cut Meyriska. Namun hubungan mereka tak berlangsung lama. Kini Kiki tengah menjalin hubungan dengan Yashinta Asmara Seihan, finalis salah satu ajang pencarian bakat. Setelah keluar dari The Potter dan bersolo karir, kini Kiki mantap untuk berkolaborasi dengan Dodi, mantan personel Kangen Band, membentuk grup baru yang diberi nama Potter Clan. Dari kolaborasi ini, keduanya telah meluncurkan single Harus Tuntas. Keduanya merasa senang dapat kembali manggung setelah keluar dari band masing-masing. Lantas benarkah Dodi meninggalkan Andika karena proyek barunya bersama Kiki? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Benarkah Kiki ini adalah sosok pria lain di balik retaknya hubungan Dodi dan Andika? Kangen lagi? Kiki, silakan duduk di kursi panas. Waktu itu kamu kesini belum pernah duduk sini? Belum pernah di sini. Silakan. Terakhir, apa? Kursi nggak panas? Nggak panas, yang panas mulut gue. Oh, yang mulut. Bang Billy makasih. Mau kemana? Terusin anak aja, jangan makan. Duduk situ. Kalau mau tidur, tidur aja. Kalau mau minum, minum dulu lah. Salah ya. Ngapain sih nih orang nggak bisa diem deh, mulai deh. Mau ikut nanya Bang Billy? Enggak. Mau coba ya? Oke. Bang Billy juga baru tahu itu dia berantem sama Nikita. Nanti kita dengerin ini ceritanya. Kiki, kamu duduk di kursi ini. Saya akan bertanya, jawablah pertanyaan saya. Apakah jawabannya fitnah atau fakta?
atau fakta, Kiki, bahwa kamu itu orangnya kasar dan emosional? Emosional aja. Emosional aja, kasar nggak? Nggak suka siram-siraman? Siram-siram tanaman mungkin? Kalau siram tanaman iya tiap sore. Emosional aja, apa yang suka bikin kamu emosi apa? Apa ya? Kalau ada sesuatu yang ngeganjel di hati aja. Oh, ngeganjel di hati. Biasanya pelampiasannya kayak apa? Marah? Nonjok kaca palingnya. Oh, nonjok kaca, serem banget sih. Udah tuh berdarah sendiri. Oh, jadi nggak pernah orang lain. Nggak menyakiti orang. Tapi kalau mukul tembok, mukul kaca kayak gitu. Aja. Masih sampai sekarang? Kadang-kadang sih ya. Oh, kalau misalnya ini kayak gitu. Cuman udah berkurang sih enggak. Udah berkurang, tidak seperti dulu lagi. Fitnah atau fakta? Kiki, bahwa kalau kamu emosi, kamu suka melempar barang-barang. Enggak benar itu. Enggak benar. Nggak apa-apa. Kalau kamu melempar handphone, mereka dengan senang hati akan ngeliat. Kalau emosi nggak lempar barang. Lempar apa? Enggak. Lempar isu. Lempar duit. Lempar duit. Bikin marah lah, terus kalau lempar duit. Fakta atau fakta, Kiki? Bahwa kamu memang sengaja membawa teman untuk mengeroyok Nikita Mirzani. Karena kamu kesal Niki yang selalu menagih hutang-hutangnya kepada kamu. Nah, atau fakta itu? Bohong. Mulutnya Nikita. Mulutnya Nikita kenapa? Nikita. Jadi kan laporan palsu, laporan ini kan kemarin juga kan dari polisi juga udah calling saya buat ini bisa naik kasusnya lagi. Cuma saya nggak mau terusin karena emang Nikita sudah pernah dipenjara kan. Jadi ya sudahlah, masa mau dipenjara lagi dia. Jadi gitu. ini sebetulnya kalau menurut kamu ini adalah laporan palsu. Kamu nggak punya utang sama Niki? Nggak punya utang. Jadi itu akal-akalan dia buat naikin popularitas dia biar naik gitu. Jadi katanya saya punya utang, katanya saya begini, kasar, apa namanya, ngeroyok. Padahal dia berantem sama perempuan gitu kan. Pada saat itu kan, jadi dia berantem sama perempuan, kawan saya di situ, karena dia datang ngelabrak saya, dia berantem, dia pukul-pukul, dia bilang itu semuanya Kiki yang mukul. Enggak, sebenarnya ceritanya gimana sih? Kamu lagi sama teman kamu perempuan? Ya jadi kan teman-teman kan waktu itu kan lagi manggung di salah satu kafe ya di Jakarta, terus banyak kawan-kawan yang datang. Dia datang tuh ke ruang artis. Di ruang artis dia langsung nyerang saya, dia cakar saya, terus ditonjok tuh sama kawan saya itu. Yang perempuan. Kenapa dia nonjok? Kesal karena dia nyerang saya. Akhirnya mereka berantem tuh. Sebenarnya itu jadi berantem. Kamu dibelain sama cewek? Iya. Cie. Sebenarnya sih itu apa ya, udah kayak jadi ayahnya dia sama ayah saya itu temenan gitu kan. Jadi udah lama kayak sahabat deket gitu. Sahabat gitu. Jadi berantem mereka berdua dan dibilangin sampai di kantor polisi di Polda dia bilang tuh 170 pengeroyokan. Oh, otaknya saya yang nyuruh mukul. Sampai situ juga nggak ketahuan itunya. Di jaksa juga P19 balik lagi berkasnya, jadi emang nggak jelas. Dari pihak Emporium juga bilang waktu itu nggak ada pengeroyokan. Ya, jadi ya sampai sekarang ngegantung aja kasusnya. Nah, kalau mau di diminta SP3-nya, kalau kasus itu tidak bisa naik ke kejaksaan di pengadilan, ya berarti kasus itu laporan palsu kan. Oh gitu. Ya, tapi kan, kamu berniat untuk tidak meneruskan laporan ini. Gantung. Ya karena nggak bisa, karena ada saksinya. Harus mending lo gantung kasus lo, gue gantung cinta gue. Apa sih yang udah digantung, Bang Billy? Cintamu tuh tidak digantung, tapi sudah jelas diputusin. Orang udah jadian sama Juan Christian, gimana sih ya kan? Iya. Ya udah iya. Ya, bercanda Bang Billy bercanda. Oke, lanjut. Mau diputerin videonya waktu itu nih kita ketemu sama Kiki The Potters nggak sih? Nah ini kabur lihat gua. Diputer. Waktu itu kan pernah kita undang Nikita Mirzani, terus ketemu sama Kiki. Seperti apa reaksi Nikita Mirzani? Yuk kita lihat bersama. Salah apa? Apa kata? Hah? No. Gak ada apa-apa, ini mah apaan? Enggak, maksudnya apa? Ini sapien dari mas sapien. Gak ada. Nggak ada. Rasa benci, dendam? Gak ada. Aduh, ini kenapa sih? Ini kenapa? Ya ampun. Niki, Allah Ibu. Ya ini rekonsiliasi aja lah. Dia kabur lihat gua pasti. Oh ya udah. Oh iya oke, nggak mau bahas. Oke, baiklah. Yuk.
duduk di sini, kalau duduk di sini honornya beda loh. Oke, duduk sini. Jangan jauh-jauhan gitu duduknya. Gimana ngobrolnya, mana handphonenya dia tadi? Ah, itu dia. Ya, oke. Aduh, gimana Kiki? Enggak, kita mau klarifikasi dulu sama Kiki. Ini ngapain sih? Jadi waktu itu ya kita bikin misteri guestnya adalah Kiki The Potters ini ketemu Nikita Mirzani. Tadi katanya enggak ada. Seru nonton layar tancap dari orang berantem. Gue ceritain Billy. Jadi begitu dia datang ya, Niki kan merosot dari kursinya ya, terus pakai merangkak ke sini. Lu tau nggak pas dia lari ke sana mau ke kamar ganti, jatuh kepleset. Digubrak jatuh ya karena dipakai wedges. Dikamerain. Gelap, gak kelihatan. Jatuh. Ya bisa takut sih, brother. Tahu dia malu bisa takut gitu. Ya, Emang lu serigala? Takut diangkat lagi kasusnya kan itu kan laporan palsu kan ancamannya 5 tahun penjara. Jadi kan ya kalau saya bisa angkat lagi dia bisa masuk penjara kan. Tapi kamu gak berani angkat lagi kan? Enggak ya. Tapi serem nih. Tapi kamu pernah pacaran gak sih sebenarnya sama Nikita? Enggak pernah katanya. Kata dia, kalau kata kamu gimana? Enggak juga. Hah? Enggak bohong. Percaya nggak penonton? Pernah nggak sih pacaran sama Nikita sebenarnya? Jadi Nikita tuh deket-deketinnya ngajar-ngajarnya bener-bener waktu itu pada saat itu sampai ke dulu label saya Sony Music sampai ke Sony Music nyariinnya. Padahal waktu itu kenal cuma 2 minggu kan. Oh jadi dia yang ngejar-ngejar kamu? Ya seperti itu ceritanya. Ngajak apa? Seriusnya ngejar-ngejarnya serius gimana? Ngajak nikah? Katanya kan punya utang tuh kata dia kan. Oh padahal katanya bukan? Kamu jangan-jangan kamu punya utang janji, mungkin janji menikahi dia mungkin? Enggak. Enggak ya. Oke, janji memberi dia kebahagiaan. Oke, fit atau fakta, lanjut. Bahwa kamu adalah dalang yang membuat Andika berseteru dengan Dodi Kangen Lagi. Betul kan? Itu dong. Jadi kita sebenarnya saya sama Andika juga kawan ya. Sama-sama dari Lampung. Terus juga Dodi juga emang mereka juga saya dulu datang kemarin itu ke sini saya bikin project sama Dodi sebenarnya kalau lebih bagus sama Andika gitu kan. Maunya bertiga. Ini dia Dodinya. Coba kan memang halo. Halo bro. Mesra banget ya berdua ya. Ini yang Dodi Kangen Band ya? Iya, Dodi Kangen, kenalan dulu dong, belum kenal? Udah kenal ya. Kita mau ngobrol lagi, kita akan klarifikasi sebenarnya ada apa karena Andika kita telepon dari kemarin nggak mau datang. Ada apa sebenarnya dengan Andika dan Dodi dan Kiki? Apakah terjadi cinta segitiga di antara mereka? Tetap di Rumping. No.